Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Johannes Lee dan kali ini saya akan bahas mengenai iklan di Lazada kalau laku baru bayar ya. Jadi hemat banget nih buat teman-teman. Oke, tapi sebelum saya mulai, saya ingin ajak teman-teman semuanya untuk klik subscribe dulu, nyalakan loncengnya biar saya tambah semangat untuk bagi ilmu ke teman-teman semuanya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, teman-teman, yang pertama adalah teman-teman masuk dulu ke promosi berbayar ya. Seperti biasa, promosi berbayar adalah tempat kita beriklan ya. Nah, setelah itu di sini ada promosi produk ya, yaitu promosi produk ini untuk promosi yaitu iklan pencarian dan iklan rekomendasi ya. Nah, di sini ada yang namanya promosi afiliasi atau iklan afiliasi. Nah, kita akan klik dulu di bagian sini ya, bagaimana kita men-settingnya. Kita akan bahas ya bagaimana cara kerja iklan afiliasi ini ya. Kita tunggu sebentar lagi, dia lagi di loading. Oke, ya sudah muncul ya. Nah, di sini ada. Nah, iklan afiliasi ini ya, dia cara bekerjanya adalah kalau ada yang bayar, maka kita akan dikenakan komisi ya, seperti itu. Simple seperti itu. Ibaratnya seperti calo lah ya, calo ya atau sales ya. Kalau berhasil menjual produk kita, maka kita akan berikan komisi kepada Lazada ya, seperti itu. Oke. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, tentunya di sini sudah ada rangkuman. Nanti kalau kita sudah beriklan, maka akan ada hasilnya di atas seperti ini. Dan rata-rata ya ROI-nya cukup menarik ya. Yang sudah-sudah yang pernah saya ketemui yaitu ROI-nya bisa sampai di atas 10 ke atas ya, 10 ke atas. Jadi masih oke banget ya. Dan kita tidak akan dirugikan. Kenapa? Karena kita akan bayar kalau produk ini laku ya, seperti itu. Oke, lalu di sini ada statusnya kita aktifkan. Kalau teman-teman yang belum mengaktifkan bisa mengaktifkan ya. Lalu di bagian bawah sini ada jadwalnya. Nah, kita tinggal klik aja di bagian jadwal ini ada tanggal mulai ya. Kita bisa setting tanpa tanggal akhir, yaitu iklan ini akan berjalan terus sampai kita nonaktifkan ya. Jadi akan berjalan terus. Nah, tapi kalau kita atur tanggal, maka iklan ini akan berjalan sampai tanggal yang telah kita tentukan ya. Seperti ini, kalau misalnya tanggal 18 Juli sampai 24 Juli, maka tanggal 24 Juli akan dinonaktifkan ya, seperti itu. Tapi kita akan setting tambah tanggal akhir aja. Ini yang saya rekomendasikan. Kenapa? Karena ini tidak akan rugi. Saya jamin iklan ini tidak akan rugi karena iklan ini berjalan ya, kita bayar kalau laku ya. Jadi kita setting aja di sini ya, tanpa tanggal akhir. Nah, di sini yang menarik ya, teman-teman bisa lihat di sini. Sini ada komisi dasarnya ya. Komisi dasarnya teman-teman tinggal klik aja komisi dasar toko di sini ya. Nah, secara default ini adalah 4 ya. Kita akan tes. Nah, teman-teman di sini, oh ini defaultnya 4 ya. Jadi 4. Nah, saya saranin teman-teman, ini setiap kategori itu beda-beda ya. Di sini kita klik lagi ya. Ini defaultnya 4 ya. Tapi kadang ada kategori yang komisinya hanya 1% atau 2%. Jadi teman-teman harus cek, masuk aja ke bagian komisi dasar toko tadi, lalu diklik aja di bagian atas ya. Katakanlah kita masukin aja angka 0 dulu, maka akan dilihat di sini ya. Minimum komisi dasar toko adalah 4% hingga 80%. Artinya minimalnya adalah 4%. Oke, kita kasih 4%. Atau bagaimana yang lain ya. Nah, di sini ada mulai dari 2,2% ya, teman-teman di sini ya, 2.2. Nah, di sini bisa tuh. Lalu di sini kita kasih lagi angka 1. Nah, di sini adalah 4. Jadi minimalnya untuk beauty, kategori beauty adalah 4. Nah, artinya kalau kita berjualan misalkan ada di kategori beauty, maka akan dikenakan sekitar 4%. Kalau di sini ada di kategori small appliances, ya kita akan dikenakan 2,2% ya, seperti itu cara kerjanya. Nah, di sini teman-teman harus cek ya satu-satu, karena kalau secara default dia pasti dikasih 4, ada juga yang langsung dikasih 7% atau 8%. Nah, teman-teman bisa set minimal dulu aja. Ya, di sini misalkan 0, nah di sini ada yang 3% ya. Jadi di tools and home improvement ini diangkat 3% ya. Lalu di kitchen dining kita set tulis 1. Nah, di sini juga 3% ya. Nah, di sini last appliances juga 2,2%. Lalu others ya, lain-lain coba kita lihat di 4%. Oke. Nah, ya, jadi kalau kita produknya di kategori tertentu, maka akan ada di 2, 3, dan 4% ya. Seperti itu. Lalu
pertanyaannya adalah kalau misalkan kita setting di minimal, apakah akan mendapatkan posisi yang strategis ya? Biasanya ada orang bilang, wah saya kalau setting ke minimal posisinya nanti nggak strategis. Dan teman-teman, saya saranin kita coba dulu aja di minimal supaya nanti bisa berjalan dulu. Memang kalau memang tidak dapat menghasilkan yang optimal, teman-teman bisa menaikkannya perlahan-lahan ya. Itu saran dari saya. Tapi kasihlah yang minimalnya. Biasanya yang sudah-sudah kita gunakan minimal komisi aja, hasilnya sudah oke banget lah gitu ya. Nah, kita langsung aja klik oke di sini ya. Nah, sudah ya. Jadi di sini ada beberapa penyesuaian komisi. Nah, karena kita baru setting, jadi nanti komisi yang telah kita set ini, yang ada tulisan ini, penyesuaian komisi dasar, akan efektif mulai besok 00 tengah malam. Artinya besok jam 00 itu baru berubah komisinya ya. Jadi teman-teman kalau yang sudah set ini, ada yang tanya, kok ini belum berubah ya? Nah, ini berubahnya nanti tengah malam ya. Oke, lalu di sini juga sudah ada nih materi iklan ya. Materi iklan ini opsional. Teman-teman tinggal bikin banner aja. Kita klik aja nih banner aja ya. Nah, di sini kita bisa unggah. Nah, bebas ya kalau memang di sini sudah ada sih, sebenarnya sudah ada yang sudah disiapkan oleh Lazada, tapi kadang fotonya nggak sesuai dengan produk yang kita jual ya. Jadi teman-teman bisa bikin banner sesuai dengan ukuran ini. Misalkan ada 350x250, ada 600x600 pixel ya, lalu diunggah aja ya. Ini saya coba yang ini aja dulu ya sebagai contoh. Oke, lalu di sini ya teman-teman, di sini saya saranin ada beberapa sih ya. Misalnya yang 350x250, terus yang 600x600, dan juga ada yang 1200x6280 ya. Ya, ini beberapa ya. Artinya apa? Banner ini untuk apa sih? Materi iklan ini itu akan dipromosikan di website pihak ketiga lah, istilahnya pihak ketiga di luar Lazada ya. Sedang beberapa website ya, platform ada ukuran-ukuran yang berbeda. Nah, banner-banner inilah yang akan digunakan untuk mempromosikan produk kita ya. Jadi kalau ada yang klik ke banner ini, maka akan masuk ke halaman produk kita ya. Seperti itulah cara kerjanya ya. Oke, lalu kita lihat lagi. Nah, di sini ada penempatan iklan ya. Jadi ini ada penjelasannya penempatan iklan. Iklan afiliasi ini sebenarnya tampilnya di mana sih ya? Karena kita tahu tadi ini seperti sales kita ya. Dia mereka promosikan, mereka jual produk kita, kalau dapat penjualan baru kita bayar komisi. Nah, ini di mana sih tampilnya ya? Nah, yang pertama, produk ini atau iklan ini akan ditampilkan di luar Lazada ya, di luar Lazada di sini ya. Penempatan di mitra afiliasi Lazada nih, teman-teman bisa lihat di sini penjelasannya ya. Artinya yang sudah bekerja sama dengan Lazada ya. Jadi ada beberapa website ya yang mempunyai traffic cukup tinggi. Nah, Lazada bekerja sama dengan mereka untuk mempromosikan produk-produk kita ya, gitu ya. Lalu selain dari itu, nah ini yang update-nya yang paling saya sukai juga, yaitu penempatan di dalam aplikasinya Lazada. Artinya produk kita akan ya dipromosikan di luarnya Lazada dan juga di dalam aplikasinya Lazada ya, yaitu di halaman rekomendasi. Nah, kalau teman-teman lihat di halaman aplikasi yang Lazada ya, aplikasi buyer ya, pembeli ya. Nah, teman-teman lihat aja di scroll di bagian bawah ya, itu biasanya ada yang gambar-gambar trompet. Nah, itu adalah iklan-iklan afiliasi ya. Teman-teman bisa cek di situ. Nah, ini saya saranin teman-teman aktifin aja karena iklan ini tidak rugi lah istilahnya. Laku baru bayar ya. Aman. Oke? Nah, setelah itu di sini ada tambah produk komisi apa? Nah, kalau di sini sudah aktif semua ya sudah aktif aja, ini tinggal diaktifkan ya. Aktifkan artinya seluruh produk kita akan berjalan ya. Nah, biasanya jalannya besok ya. Dan saran saya adalah produk iklan ini jangan dilihat 1 minggu ya atau 2 minggu, karena iklan ini berjalannya cukup lama ya. Misalnya teman-teman bisa lihat nanti sebulan ya, 2 bulan. Nah, tambah lama tambah bagus sebenarnya gitu ya. Jadi iklan ini unik ya, berbeda dengan iklan pencarian dan iklan rekomendasi ya. Kali ini biasanya kita tunggu aja sekitar 1 bulan, maka akan muncul angka-angka, dan angkanya ini cukup fantastis ya. ROI-nya cukup oke menurut saya ya. Nah, kalau teman-teman bisa nanti sekitar seminggu 2 minggu ada datanya, bagus ya. Tapi biasanya itu perlu waktu sekitar sebulan baru teman-teman bisa melihat hasil yang maksimal yang bisa kita evaluasi ya. Oke. Nah,
bahas lagi ya, kalau ini untuk semua produk kita status aktifkan, maka ini akan berjalan seluruhnya ya. Oke, lalu di sini kita ada tambah produk komisi. Nah, tambah produk komisi ini apa sih? Nah, artinya, nah kalau tadi kita setting yang di atas ini, kita setting untuk semua produk akan mendapatkan komisi standarnya, komisi dasar tokonya ya. Kalau di sini adalah kita akan menambahkan komisi untuk per produknya ya, per produknya ini. Misalkan ya saya coba satu deh ya. Konfirmasi ya. Nah, di sini adalah komisi dasar yang kita set adalah 4%. Di sini ya teman-teman ya 4%, lalu di sini ada plusnya 0%. Ya ya. Artinya apa kan? Kita akan dikenakan 4%. Tapi kalau kita setting misalnya di sini 1% ya, di sini komisi produknya 1%, maka kita akan dicaskan 5% ya. Fungsinya buat apa? Ya ibaratnya kalau kita kasih komisi lebih tinggi, maka produk kita lebih dipromosikan, mungkin lebih mendapatkan visibilitas ya, seperti itu. Tapi balik lagi ke teman-teman ya, kalau memang saya nggak bisa kasih komisi besar-besar, saya hanya bisa memberikan komisi dasar aja, ya udah nggak apa-apa komisi dasar aja. Saran dari saya adalah teman-teman setting aja ke komisi dasar dulu. Tapi kalau memang nanti setelah dievaluasi produk saya kok karena kurang perform ya, teman-teman baru bisa menambahkan komisi produknya ya, lagi perlahan-lahan. Itu saran dari saya ya. Jadi teman-teman nggak usah terburu-buru untuk memberikan komisi tambahan ya, komisi tambahan. Tes dulu di komisi dasar dulu, baru nanti teman-teman evaluasi. Kalau memang produk itu nggak perform, barulah menambahkan komisi produknya ya. Seperti itu ya. Nah, kita cancel aja di sini, tidak perlu ya, tidak perlu. Tapi kalau teman-teman mau, silakan ya, tinggal dipilih aja lalu ditambahkan ya. Bisa teman-teman nambahin sampai 10% juga bisa ya, tapi nggak perlulah, kecuali ya teman-teman punya dana lebih untuk menambahkan komisi dasarnya untuk kasih bagi-bagi ke istilahnya afiliasi, ya is okay ya. Oke, lalu kita batalkan aja yang ini. Nah, setelah itu iklan ini akan berjalan dengan sendirinya ya. Di sini sudah aktif, maka besok pukul 00 komisi ini akan berubah sesuai yang tadi kita setting. Oke? Oke, itu aja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk teman-teman. Salam sukses untuk jualan online-nya.